Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11 demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabikah? Benar, aku berkata kepadamu, bukankah lebih daripada nabi tentang dialah ada tertulis, 'Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, GKI belum atau mungkin ya saya tidak tahu, belum membuat stola berwarna pink. Kalau pakai udah jadi ada, saya jadi Blackpink, toganya black, stolanya pink. Tapi pertanyaannya, kita nih banyak nih hari ini yang pakai pink. Kenapa kita pakai warna pink? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana? Sukacita. Sukacita itu disimbolkan dengan warna pink. Sukacita apa tuh Pak warna pink? Advent ketiga. Ya, tidak salah sebenarnya, karena memang kalau dalam dunia liturgi Bapak Ibu Saudara, Advent ketiga itu ada namanya, yaitu Minggu Gaudate, bahasa Latin. Artinya sukacita. Tidak salah yang disampaikan oleh Pak Heru. Cuma pertanyaan kenapa warna pinknya belum terjawab sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Minggu Advent ketiga atau tadi saya sebut sebagai Minggu Gaudate itu adalah minggu yang menurut saya Kristen banget. Kristen dan relevan banget dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena Advent ketiga itu mempertemukan antara realita dan harapan. Jadi dipertemukan tuh realita dan harapan. Realitanya apa? Realita bahwa kita hidup itu tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah dialami oleh manusia sejak zaman dulu kala. Sejak zaman dulu kala manusia merasakan namanya bagaimana sih yang namanya hidup tidak baik-baik saja. Itu adalah sebuah realita kehidupan, bahwa hidup tidak selalu baik. Roda itu
berputar katanya, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup juga demikian. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita sukacita, bahagia, kadang mengalami nestapa. Masing-masing kita punya bagiannya sendiri-sendiri, punya penderitaan kita sendiri-sendiri. Bagi seorang anak kecil mungkin ketika dia tidak dikasih permen, tidak boleh makan permen, itu sudah menjadi sebuah penderitaan buat dia, sehingga dia sampai nangis ngegerung-gerung kan gitu ya. Tapi bagi orang tua mungkin penderitaannya berbeda. Penderitaannya mikirin besok mesti makan apa, mesti bayar cicilan bagaimana, kan begitu ya. Orang yang lansia beda lagi penderitaannya, nggak jauh-jauh dari nyeri cangkeng, naon di, kan bisa ngejawab tuh. Yang ngejawab berarti yang merasakan penderitaan itu, kan gitu ya. Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya nongkrong di Cepot sama beberapa orang. Yang diomongin apa? Siap-siap tahun 2030 apa? Krismon katanya. Itu omongan yang mungkin ada benernya, tapi yang pasti bikin khawatir, kan begitu ya. Bener nggak? Bikin khawatir. Waduh, kita bisa mengalami krismon lagi. Ingat dulu krismon 98, begitu kacau semuanya. Dunia terbolak-balik rasanya, kan begitu. Itulah realita kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada aja masalahnya dan gak akan selesai, terus menerus ada, dan kita hidup di dalam kehidupan yang seperti itu. Tapi permasalahannya, hidup harus terus berlangsung, kan begitu ya. Yang namanya hidup akan terus berjalan. Walaupun kita menderita, walaupun kita mengaduh-aduh, ya hidup terus berjalan seperti itu. Maka pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan, kan gitu ya. Apa yang bisa membuat kita bertahan menjalani hidup dengan segala penderitaannya. Itu yang tadi saya bilang, Minggu Advent ketiga ini, Gaudete inilah yang mempertemukan antara realita yang penuh dengan kepahitan tadi dengan sukacita, pengharapan. Jadi realita tadi disimbolkan dengan warna ungu, kan gitu ya. Minggu lalu saya menjelaskan bagaimana warna ungu itu menjadi simbol pertobatan. Pertobatan karena apa? Karena ya dunia ini begitu rusak. Karena apa dunia ini rusak? Ya karena kita juga, kan gitu ya. Maka kita butuh bertobat. Makanya simbolnya warna ungu tuh. Tapi kemudian ada juga pengharapan yang membawa sukacita, dan itu yang disaksikan dalam bacaan kita yang pertama dan bacaan kita yang kedua. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa ya memang kamu menderita, betul. Tapi nanti akan datang, nanti akan ada pemulihan. Begitu juga di dalam bacaan kita yang kedua, di dalam surat Yakobus. Bertahanlah, bersabarlah. Betul kamu dalam penderitaan saat ini, tapi nanti akan datang sukacita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut saya warna pink yang kita pakai hari ini, sebagian besar pakai baju warna pink, bukan sekadar gaya-gayaan. Harusnya kita pakai baju warna pink, pakai lilin kita, lilin pink hari ini yang dinyalakan, bukan hanya sebagai ikut-ikutan, tapi kita menghayati, oh ya, saya sadar pada sebuah realita akan penderitaan di dunia ini. Realita bahwa ya memang dunia tidak baik-baik saja, hidupku tidak baik-baik saja. Tetapi juga pada saat yang sama, aku tetap
bertahan karena aku punya pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan. Yang jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini juga Tuhan Yesus menyiratkan dua hal yang sama dengan yang saya katakan dalam bacaan kita, yang bacaan Injil kita. Dua kali Yesus ngomong. Yang pertama kepada murid siapa tadi? Muridnya siapa? Pertama Yesus ngomong kepada siapa dalam bacaan hari ini? Tadi apa saya doang yang baca ya? Perasaan tadi pada berdiri kan? Kepada siapa pertama Yesus ngomong? Kepada siapa? Yohanes. Enggak, bukan kepada Yohanes. Yohanes lagi di penjara. Kepada muridnya Yohanes. Kenapa muridnya Yohanes datang pada Yesus? Karena begini Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu kan menjelaskan, menyaksikan bahwa Yesus itulah juru selamat. Dari pertama ketika Yohanes berkhotbah di padang gurun, orang-orang datang memberi diri dibaptis, Yesus juga datang. Bukannya Yohanes Yohanes bilang, aku memegang nyentuh tali kasutnya pun nggak layak, kan gitu ya. Tapi Yesus mau memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes kemudian memproklamasikan, ini nih orangnya nih yang kita tunggu-tunggu, ini nih orangnya yang selama ini gua omongin, ini nih orangnya, si Yesus ini. Kira-kira begitu kalau dibahasakan sehari-hari. Nah kemudian Yohanesnya di penjara. Kenapa Yohanes di penjara? Karena dia terlalu frontal, terlalu keras mengkritik pemerintah saat itu. Ya mirip-mirip kondisi sekarang lah, mengkritik pemerintah dikit ditangkap kan gitu ya. Mulai balik ke kayak zaman Orde Baru. Nah begitu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengkritik pemerintah saat itu, dia di penjara. Dalam kondisi seperti itu, kemudian murid-murid Yohanes mulai mempertanyakan, ini kok guru kita kok bisa-bisanya di penjara? Kalau dia orang benar mestinya mah enggak di penjara. Cara berpikirnya begitu tuh murid-murid Yohanes. Jadi murid-murid Yohanes mulai meragukan Yohanes karena Yohanes di penjara. Karena murid-murid meragukan Yohanes, meragukan sosoknya, maka mereka mulai meragukan juga apa yang disampaikan oleh Yohanes. Apa benar omongan Yohanes ini? Apa benar Yesus itu adalah sang juru selamat? Apa benar gitu ya? Jangan-jangan ngaco. Buktinya Yohanesnya aja sekarang ditangkap di penjara. Jangan-jangan berarti selama ini omongannya ngibul. Kalau Yohanes ngibul berarti Yesus bukan juru selamat dong, bukan Mesias yang kita tunggu. Makanya ditanya, kata Yohanes, tanya sama Yesus, benarkah engkau yang akan datang itu maksudnya Mesias, atau kami harus menantikan orang lain? Jadi Yohanes pinter Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya dia meragukan dirinya karena dia di penjara. Untuk meyakinkannya bukan dijelasin, suruh sok sana tanya sendiri sama Yesusnya. Bener nggak dia Mesias yang dinantikan, kan gitu ya. Nah, murid-murid Yohanes datanglah pada Yesus menanyakan hal itu. Apa jawab Yesus? Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus di ayat yang keempat mengatakan demikian, pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Jadi Yesus tidak memberi penjelasan panjang lebar. Yesus tidak memberi ceramah, nggak kasih buku, nggak kasih apa. Kasih tahu sama Yohanes. Maksudnya apa? Itu
sebenarnya Yesus tahu maksudnya Yohanes kenapa ngirim murid Yohanes kepada Yesus. Maksudnya bukan berarti suruh ngasih tahu ke Yohanes, tapi Yesus itu secara bahasa halus begitu ya. Tapi mau bilang, yo kalian kalau nggak percaya sama omongan Yohanes, lihat dan dengar sendiri. Jadi buka mata pada realita. Buka sendiri, lihat, dengar sendiri apa yang terjadi. Bukan apa katanya, bukan hanya sekadar oh kata pendeta begini, tapi lihat sendiri, dengar sendiri, rasakan sendiri. Apa sih yang terjadi? Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan di awal, Yesus mengajak kita untuk melihat realita, jujur pada realita. Karena kejujuran pada realita itulah yang akan membimbing kita. Kalau saya balik ke Minggu Advent pertama dan Minggu Advent kedua, kejujuranlah yang akan membawa kita pada sikap bertobat. Mengakui bahwa ya ini tidak ideal, bahwa ini nggak benar, bahwa ini salah, bahwa saya salah. Mengakui, jujur pada realita. Tapi masalahnya sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak mau jujur dengan realita. Apa contohnya? Kalau di sini yang saya tahu orang yang jujur dengan realita itu Kodeni. Jarang sekali dia menghitamkan rambutnya. Dia jujur pada realita, memang rambut saya sudah putih. Ya udah biarkan saja putih. Apalagi sering saya puji, memang keren rambutnya putih. Ya sudah, putih. Bu Paula aja nggak putih, dia putih rambutnya. Kalah hitam. Tapi kan bisa aja sebenarnya dia nggak. Kalau dia mau bohong dengan realita kan bisa dihitam-hitemin ya. Banyak kan yang begitu ya, dihitam-hitemin. Berapa lama sekali sibuk ngitemin rambut, dia mah udahlah biarin aja putih. Itu namanya jujur pada realita. Contoh ini mah Kodeni, jangan habis ini pulang langsung beli semir rambut terus dihitemin, nanti saya kehilangan bahan khotbah, bahan contoh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jujur pada realita itu penting. Tapi menyakitkan. Kenapa? Karena kita mengakui ketidakbaikan diri kita. Dan itu yang mungkin terjadi saat ini di Indonesia Bapak Ibu Saudara. Setahu saya sampai detik ini kondisi bencana di Sumatera itu belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Betul ya? Saya nggak salah ya. Saya takut salah juga nih ngomongin yang beginian. Nanti tahu-tahu diviralkan, ditangkap saya, dibilang penyebar hoax kan gitu. Kenapa? Pertanyaannya, banyak orang menganalisa. Dugaannya adalah kalau pemerintah mengakui ini sebagai bencana nasional, maka pemerintah harus mengakui kebobrokan yang selama ini terjadi, karena mesti diaudit tuh semua, dari daerah, pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, diaudit semuanya kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, karena harus ditelusuri ini salah siapa, kenapa bisa terjadi. Dulu tahun 2024 presidennya siapa dulu waktu itu? 2004 tsunami Aceh pertama, zaman SBY itu ya. SBY berani menetapkan ini bencana nasional karena memang saat itu belum separah sekarang. Dan kan kalau tsunami Aceh itu kan dari laut ke darat ya. Kalau yang sekarang dari darat ke laut, arahnya berarti ada apa nih di hulu, ada apa di gunung, kenapa bisa air tumpah dari atas kan gitu. Jadi itu dugaan beberapa ahli
Kenapa sampai sekarang belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Akibatnya apa? Karena tidak mau jujur seperti itu. Ya banyak rakyat yang menderita. Begitu juga dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak mau jujur dengan diri sendiri, dengan realita yang ada, kita menipu diri, mengatakan oh semua baik-baik saja, semua oke-oke saja. Maka ada masalah-masalah yang harusnya kalau kita akui kita bisa selesaikan, tapi karena kita nggak akui, maka tidak diselesaikan. Masalahnya jadi ada terus. Ibarat udah tahu sakit tapi ngerasa oh enggak, saya mah sehat kok, kuat, dikuat-kuatin, nggak mau ke dokter. Yang harusnya mah mungkin bisa sembuh kalau mau ke dokter, tapi karena dikuat-kuatin, ngerasa diri kuat, tidak mau mengakui realita bahwa dia sakit, akhirnya sakitnya makin parah. Dan itu yang saya alami, ini kesaksian pribadi Bapak Ibu Saudara. Saya tuh dulu sebelum stroke 2 tahun yang lalu, sebelum terkena stroke, saya sudah diperingatkan berkali-kali bahwa saya ini gulanya tinggi. Ah enggak kuat lah saya, enggak normal lah, oke lah. Saya mah suka olahraga, suka naik gunung, bla 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 dan seterusnya. Saya tidak mau menerima realita bahwa saya sakit. Akhirnya nggak tahu tuh disentil Tuhan apa ditabok Tuhan tuh waktu itu. Masih disentil lah ya, belum ditabok ya. Baru stroke ringan, belum parah, berarti belum sampai ditabok. Kalau habis ini saya lebih parah, nah itu berarti ditabok. Disentil Tuhan saya akhirnya karena saya tidak mau jujur pada realita. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk yuk jujur pada realita. Kalau kita punya kesalahan, jujur akui bahwa itu salah. Kalau kita melihat ada yang tidak benar, ya akui bahwa itu memang tidak benar, tidak perlu ditutup-tutupi. Karena kita punya kebiasaan, kalau mau jujur nih Bapak Ibu Saudara, kita punya kebiasaan untuk menutup-nutupi kesalahan. Kalaupun kita mengakui kesalahan, minggu lalu saya sudah sebutkan, kita punya kecenderungan untuk mencari alasan, kayak lagu jadul tuh, mencari alasan, seolah-olah alasan itu membenarkan kesalahan kita. Maka kita hari ini diajak untuk nggak perlulah seperti itu. Salah, ya sudah, akui saja. Nggak perlu mencari-cari pembenaran diri. Yang pertama yang Yesus katakan, bahwa kita memang hidup tidak baik-baik saja. Lalu di mana letak pengharapannya? Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita melihat dan mendengar realita yang ada juga. Bahwa ya betul ada realita yang menyakitkan, realita yang pahit, tetapi juga ada realita yang menyegarkan, yang manis. Ada sebuah video Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lihat di sini, yang mau menggambarkan bagaimana untuk Sumatera yang banjir. Untuk Sumatera yang banjir. Betul, terjadi ke Jayapura berarti? Iya. Semua kan? Ini untuk saya. 2 itu untuk bisa. Iya. Lihat video. Iya. Kasihan ke tidak? Iya, kasihan. Jadi ini kita sumbang? Iya. Sudah berapa? Belum itu. Kalau rumah hanyut itu mereka tidur di mana? Di pengungsian. Kenapa mau kasih sumbang? Karena rumahnya sulam. Tidak ada baju, tidak ada makanan. Kasihan. Iya. Tidak seperti. Coba baca. Terima kasih donasi Anda telah. ya, video itu apa Bapak Ibu Saudara? Itu video seorang anak di Papua. Anak di Papua ini sudah bermimpi dan berencana liburan Natal tahun ini nih sekarang, dia mau jalan-jalan ke kota, ke Jayapura. Jadi dia anak Papua yang tinggalnya tuh di desa. Dia mau jalan-jalan ke Papua. Dan selain itu dia juga mau beli kalung buat anjingnya. Dia mau beli kalung buat anjingnya dan mau jalan-jalan ke
Jayapura. Untuk mencapai itu dia nabung, masukin duit dalam celengan. Saya tidak dapat informasi berapa lama dia nabung, tapi dia ujungnya terakhir tabungan dia itu totalnya itu yang dia tabung itu 1.653.000. 1.653.000 itu mau dipakai buat jalan-jalan ke kota Jayapura dan beli kalung anjing. Nah, itu rencana dia. Kemudian ya namanya anak zaman sekarang main medsos ya. Di medsos dia lihat ada bencana alam di Sumatera. Bencana alam di Sumatera. Dia lihat, dia tanya sama orang tuanya, sama bapak gurunya, yang videokan itu bapak gurunya. Dia tanya, baru mereka kalau sudah kena banjir bandang begitu, rumahnya hilang, rumahnya hancur. Baru mereka tidur di mana? Ya tidur begitu saja. Mereka kedinginan. Ya mereka kedinginan. Kemudian tergerak hati anak Papua ini. Dia nggak punya saudara, dia nggak kenal orang Sumatera, dia nggak tahu marga-marga orang Batak dan sebagainya. Yang dia tahu ada orang yang menderita di Sumatera, dan orang-orang itu adalah saudaranya. Terus apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan, saya punya uang 1.600.000 buat jalan-jalan ke Jayapura dan beli kalung anjing. Tapi saya mau kasih uang yang saya kumpulkan ini, jerih lelah saya menabung ini, untuk saudara-saudara saya di Sumatera. Hilang sudah mimpinya untuk beli kalung anjing dan mimpinya untuk jalan-jalan ke Jayapura. Uang yang dia kumpulkan, celengan dia 1.653.000 itu dia sumbangkan, dia donasikan untuk korban banjir Sumatera. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat berita-berita selama ini, orang-orang Papua itu adalah orang-orang yang dianggap warga kelas 2 di Indonesia. Kenapa? Ya itu, karena dengan berbagai kebijakan pemerintah dan sebagainya, mereka dianggap sebagai orang terbelakang dan sebagainya. Kurang diperhatikan. Bukan kurang, malah bahkan bisa dibilang tidak diperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Sehingga orang Papua sering menjerit, kami ini masih orang Indonesia atau bukan? Kalau bukan orang Indonesia, kami tidak dianggap lagi, lepaskan saja kami, nggak usah jadi bagian dari Indonesia lagi. Makanya kemudian muncul OPM, Operasi Papua Merdeka. Tidak salah juga mereka teriak seperti itu, Bapak Ibu Saudara, karena mereka merasa tidak diperhatikan selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kemudian bagian dari warga yang tidak diperhatikan itu, ketika dia melihat saudara-saudaranya di Sumatera menderita, dia tergerak untuk memberikan tabungannya. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut saya inilah realita yang ada. Betul bahwa ada orang-orang busuk yang mencelakakan rakyat, yang membuat rakyat menderita. Betul ada. Tetapi juga ada orang-orang yang begitu baik dan dipenuhi kasih. Contohnya adik tadi dari Papua itu. Nah Bapak Ibu Saudara, itu realita yang ada di dunia ini. Di satu sisi ada orang-orang jahat, ya betul. Tapi juga ada orang-orang baik. Dua sisi ini yang membuat kita sadar di satu sisi bahwa dunia tidak baik-baik saja. Tetapi di sisi yang lain kita juga punya pengharapan bahwa masih ada kok
orang baik. Siapa tuh namanya influencer sekarang yang lagi naik daun? Irwan Effendi ya? Irwan Effendi apa ya namanya? Saya lupa. Yang dia mengumpulkan donasi dalam waktu ya itulah pokoknya lah, cari sendiri. Dalam waktu sangat pendek dia bisa mengumpulkan 10 miliar dari seluruh orang Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan 10 miliar itu kemudian digunakan untuk membantu korban di Sumatera. Ini membuktikan bagaimana kita ya masih ada pengharapan di dunia ini. Walaupun dunia ini busuk, walaupun hidup kita mengalami penderitaan, tapi jangan menyerah, masih ada pengharapan itu, dan pengharapan itu nyata. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa oh kok hidupku penuh penderitaan ya, apapun penderitaan saudara, jangan menyerah. Buka mata, buka telinga untuk melihat realita bahwa ada juga hal baik dalam hidup saudara. Betul bahwa ada hal buruk dalam hidup saudara, betul, kita harus akui. Tapi juga jangan lupakan bahwa masih ada hal baik dalam hidup saudara. Apa hal baik itu? Simpel aja. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Bisa? Ada yang nggak bisa tadi? Tarik napas? Kalau nggak ada yang nggak bisa, saya mau telepon ambulan beneran. Ada yang nggak bisa? Tarik napas? Masih bisa? Tarik napas. Itu hal baik bukan? Itu hal baik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ceritakan pendeta Arlianus Larosa. Itu dia mengalami sakit namanya sleep apnea, gangguan tidur. Dia kalau lagi tidur itu bisa tiba-tiba terhenti napas, henti napas, lupa napas. Dan kalau kebablasan berarti mati. Sehingga dia harus pakai alat bantu pernapasan khusus yang dirancang untuk kondisi seperti dia. Jadi alat bantunya itu seperti tabung oksigen, tapi ini ada tekanannya. Jadi memaksa ketika dia berhenti nafas, alat itu akan memaksa dia untuk terus bernafas. Alat itu harganya 40 juta. Cuma buat napas, buat begitu doang 40 juta. Bapak Ibu Saudara, gratis. Itu hal baik bukan? Hal baik. Jadi ya betul, memang hidup kita ada hal-hal buruknya. Segala macam sakit lah, sakit pinggang lah, sakit di lutut lah, rambut meninggalkan dunia hitam lah, apalagi cicilan menggunung lah, tagihan menggunung, apalagi banyaklah, masing-masing kita punya penderitaan masing-masing. Tapi di balik itu ada juga hal baik yang Tuhan berikan pada kita. Lihat dan dengar, rasakan kebaikan Tuhan itu. Itu yang membuat kita mampu untuk berharap, Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi warna ungu, warna pink tadi, percampuran antara realita yang tidak baik-baik saja tadi disimbolkan dengan warna ungu, kemudian juga ada pengharapan, sukacita disimbolkan dengan warna putih. Ungu sama putih disatukan, ya kira-kira menjadi ungu muda atau pink itu. Itu maknanya Bapak Ibu Saudara, bahwa di satu sisi aku menerima realita bahwa hidup ini tidak ideal, tetapi di sisi lain aku juga tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Karena aku melihat
aku mendengar, aku merasakan sendiri kebaikan Tuhan itu masih ada dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi tugas kita saat ini dalam tema mewartakan pemulihan dan sukacita. Itu yang dilakukan oleh kita dalam kondisi situasi bencana Indonesia, bencana nasional yang tidak nasional itu. Itu yang dilakukan oleh tim GKI. Dan itu mengapa mulai hari ini, tadi sudah diwartakan ya harusnya ya, kita dana sarpen diganti menjadi dana bencana. Mulai dari hari ini sampai 4 minggu ke depan. Kita GKI Rengas Dengklok, gereja kecil, kas aja defisit, sok-sokan mau bantu yang lain, mau bantu orang di sana, mendingan membantu diri sendiri. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, mungkin. Tapi dengan apa yang kita lakukan, itu yang tadi saya katakan. Kita menerima realita, ya kita gereja kecil, duitnya nggak ada, kas aja defisit, realita. Tapi kita mau menyatakan pengharapan hal yang baik itu kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Sumatera. Walaupun saya hidup dalam kesulitan, saya juga bisa menunjukkan kasih Allah itu. Itu makna Advent ketiga, Gaudate. Dan itu yang mau kita lakukan bersama saudara-saudara. Dan saya yang diwakili, saya yang mewakili. Besok saya berangkat ke Aceh. Tolong doakan dalam perjalanan supaya aman sampai, jangan cuma sampai tujuan, sampai balik lagi kemari. Aman sampai tujuan, pas mau baliknya nggak aman kan repot. Nyampe Acehnya aman, terus nggak bisa balik lagi kan repot. Doakan supaya saya aman sampai balik lagi. Jangan aman sampai tujuan, nggak cukup. Aman sampai balik lagi. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita di dalam masa-masa Advent ini. Amin.